Ya, kita saat ini akan melakukan simulasi untuk tes commissioning atau pengujian UPS. Biasanya di setiap pembelian UPS baru, itu UPS itu sebelum dilakukan startup atau sebelum dipakai, itu harus dilakukan pengujian. Langkah-langkahnya seperti apa pengujian itu? Sebelum langkah-langkah pengujian atau tes commissioning, kita harus memperhatikan beberapa hal. Di antaranya adalah, coba nanti bisa sebutkan apa aja beberapa hal itu. Dan terima kasih untuk intinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Untuk tes air commissioning, untuk langkah-langkahnya, yang pertama kita cek dulu instalasi kabel dari panel utama listrik panel distribusi N ya? sebelum dicek di panel UPS. Kita lihat input outputnya apa udah sesuai. Kalau udah sesuai RSS, kita sesuai di unit yang mau dipasang. Dicek inputnya sebelah mana, terus outputnya sebelah mana. Nah, ini untuk input UPS-nya. Untuk outputnya ini nih, sebelah sini. Yang ini untuk apa, Pak? Output. Ini untuk baterai. Ya, baterai. Supply ke Supply ini ya? Ya, baterai. Unit. Ke unit. Nah, ini dicek, boleh dilihat. Nah, ini kabel input kan, kabel input R, S, T. Ini netral. Dan betul kan ini groundingnya. Kalau udah sesuai, kita boleh untuk selanjutnya. Kalau udah sesuai kabel input, kita coba nyalakan UPS dengan on baterai. Oh, ini baterainya ya? Iya. Berapa volt ini baterainya? Ini tuh berarti 109 volt, 192 volt. Ini modelnya model modul, baterai modular. Iya. Ya. Kalau udah terpasang, jangan dulu dikencengin deh. Ya, jangan skrupnya jangan dulu dikencengin. Ya, kalau udah kita naikin. Periksa dulu. Nah, itu. Nah, ini kan Paralelnya. ini paralelnya kan. Seperti apa? Dari sini ke mana? Dari sini. Ya. Ini yang satu ke masuk sini, kan ada dua tuh dari unit. Yang satu ke sini, yang satu ke sini. Ini berarti dari sini ke yang kedua. Berarti masih seri. Nah, terus dari sini lanjut ke yang baterai yang ketiga. Ya, seri paralel. Dari satu ke mana? Dari 1 ke 2. Oke. Itu paralel apa seri 1 ke 2? Yang satu ke 2. Iya. Yang satu ke 3. Yang satu ke 3 itu seri. Yang 2 ke 4 itu seri juga. Ya. Berarti yang di paralel antara Si baterai ini dan sama ini. Baterai yang pertama sama 14 berapa? 13 13 berarti 2. sama 24 ya. Ya, Berarti paralel 24. itu. Itu paralel.
pusatnya senjata ini. Kalau sudah, kita naikin breaker breaker baterainya. Ya. Naikin, Ya. naikin. Nah, kalau udah naikin, kita coba nyalain. Bawah udah. Hah? Bawah udah. Bawah udah. Kalau sudah beres langkah-langkah tersebut, kita bisa nyalain UPS dengan baterai. Ini tombol powernya, boleh dilihat ya. Nah, UPS mulai nyala. Nah ini UPS menyala dengan baterai. Jadi belum ada power dari PLN. Karena kan dari panel UPS-nya pun belum dinaikin breakernya. Tapi masih di atas. Jangan video. Nah ini on baterai. Ya. On baterai, jadi UPS menyala dengan baterai. Ya. Discharge. Baterai voltage 208,4. Kalau on baterai sudah normal, kita bisa menyalakan power dari PLN. Kita tinggal naikin inputnya dari UPS, input UPS. Oke. Sebutkan dulu kan, dulu sebutkan dulu. Ini Oh ya. sekarang kondisinya adalah Sekarang kondisinya adalah PLN masuk, cuman baterai belum ngecas gitu. Ya, Tandanya masuk PLN berarti ada. tadi kan ini belum apa? Displaynya mati. Masih mati ininya, display PLN-nya. Sekarang kan udah masuk. Berarti ini untuk tegangannya ya yang itu. Ya, ini untuk tegangannya. Nah, sekarang udah normal mode. Jadi PLN masuk. Ini baterai ngecas. Charger ngecas. Nah, tadi kan udah
dua apa tuh, dalam UPS itu kan ada 3 mode. Yang tadi yang pertama itu kan baterai mode atau on baterai. Terus sekarang yang kedua itu normal mode. Jadi normal mode itu PLN masuk, terus ininya baterainya ngecas dan masuk ke beban load. Berarti ini keadaan normal mode. Terus ada satu lagi bypass mode. Bypass Caranya mode itu pertama ada 2. Yang pertama bypass sistematik, terus yang kedua bypass eksternal, bypass di luar UPS. Perbedaannya apa? Jadi bypass sistematik itu bypass yang sistem UPS tersebut. Jadi bekerjanya bypass sistematik itu ketika ada kendala yang tidak terduga di dalam si sistem UPS itu, nanti UPS akan otomatis bypass sendiri gitu, tanpa kita kontrol. Ini udah bekerja dengan sendiri gitu. Untuk bypass sistematik kan, betul kayak gitu. Jadi bypass sistematik itu juga bisa dikontrol sama kita sendiri itu dengan cara Manual. kita manual. Bisa masuk menu display, kontrol. Di sini kan ada menu turn off, turn on, terus bypass. Nah, ini. Kita tinggal pilih tune to bypass. Oke. Coba bisa diulangi lagi. Boleh? Ini kembali ke normal dulu berarti. Ya. Ini bypass ya. masih mau balik ke normal itu. Masih balik ke normal. Ini kan dalam keadaan bypass mode. Itu beberapa detik lagi. Jadi inverter kan barusan dalam keadaan bypass mode tuh, jadi si inverter tidak bekerja. Jadi dari PLN tuh langsung masuk ke beban, ke load. Nah, ini normal mode kembali kan. PLN masuk, ini ngecas, inverter bekerja. Tekan enter. Di sini ada menu, terus masuk kontrol. Di dalam menu kontrol ada enter. Nah, ini tune to bypass. Yes. Nah, itu otomatis inverter tidak bekerja kalau dalam keadaan bypass mode. Jadi bisa biasa aja untuk pemeliharaan. Ya, dan ini bypass mode ini digunakan kalau kita ada perbaikan dalam UPS tersebut atau mau pemeliharaan dalam si UPS tersebut. Ganti baterai. Di antaranya ganti baterai. Tapi kalau misalkan ganti baterai, ininya berarti masih nyala apa gimana? Kalau secara bypass ini? Kalau secara bypass UPS masih nyala, cuman dari PLN tuh langsung masuk ke beban. Yeah. Bisa dibuktikan? Hah? Bisa dibuktikan? dicontohkan? Boleh. Ya. UPS dalam keadaan bypass mode kan, tapi UPS tetap nyala. Oke. Oke, kita coba copot ini ya, atau dimatiin. Breakernya dimatiin semuanya. UPS masih tetap
dalam keadaan nyala, cuman langsung dari PLN tuh langsung ke beban. Sip. Boleh dilihat UPS masih bisa menyala. Ya. Nah, jadi itu bypass mode dipergunakan jikalau kita ada perbaikan dalam si UPS atau replacement baterai, bisa pemeliharaan baterai eta UPS. Oke, kita balikin lagi ke normal mode. Ya, langkahnya kita mau balikin dari bypass mode ke normal mode. Masuk enter. Terus kontrol, turn on UPS, tekan yes. Tunggu beberapa detik untuk kembali ke normal mode. Kita belum ngecas. Coba di pause dulu Kak. Nah, ini udah kembali lagi ke normal mode. PLN masuk. Terus ngecas. Oke, ini udah normal mode. Oke. Bisa dicek apakah tegangannya sudah Kabel dimarahan itu sih waktunya. output. Udah. Ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk simulasi TNC saat ini. Kesimpulannya adalah Jadi kesimpulannya adalah TNC itu adalah pengujian di saat kita mau, ketika kita akan menghidupkan UPS kondisi baru. dari kondisi baru. Jadi sebelum dinyalain, sebelum di startup, kita harus pengujian dulu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa si UPS itu dalam kondisi normal dalam waktu mau di startup atau dinyalakan atau digunakan. Secara kesimpulan untuk pengecekan, langkah-langkah pengecekan dari TNC tersebut, kita harus memastikan instalasi kabel inputnya udah sesuai. Dari pertama panel distribusi, panel PLN pertama, sebelum masuk ke panel UPS tersebut. Dari panel tersebut dicek kembali apakah udah sesuai inputnya, instalasi kabelnya udah sesuai apa belum, ukuran kabel. Ya, ukuran kabelnya apakah sudah standar internasional. Terus cek baterai. Nah, yang kedua, dicek baterainya apakah ada tegangannya sesuai apa tidak. Kalau itu udah sesuai, boleh kita nyalakan UPS atau startup UPS seperti langkah-langkah yang tadi dilakukan. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Semangat. Semangat bro, kita pasti bisa.